Timnas Malaysia akan berhadapan melawan Vietnam untuk babak kualifikasi Piala Asia, namun skuad Harimau Malaya sekarang telah banyak melakukan perubahan, terutama dengan masuknya banyak pemain naturalisasi baru, tapi respon dari fans Malaysia terhadap keberadaan mereka itu ternyata tidak semuanya puas. Seperti inilah komentar fans Malaysia. Jika Vietnam melawan Malaysia, pelatih mereka pasti harus mempelajari persiapan skuad Harimau Malaya ini. Bukan apa-apa, lihat saja pemain-pemain Harimau Malaya ini. Rodrigo asal Argentina bermain di Liga Kolombia yang menduduki peringkat pertama. Liga tersebut jauh lebih keras dari Liga Vietnam dan ia sudah bertemu berbagai macam pemain di sana. Makuka, pemain termahal dalam skuad Harimau Malaya, sudah berapa banyak back di liganya yang berhasil ia lewati dengan dribblenya. Figueiredo, tipenya suka memberi umpan dan melakukan tembakan di liganya. Setelah itu, ia bermain di Liga Turki dan berhadapan dengan bek-bek Turki di sana. Arif Aiman, pemain lokal terbaik di CDT, bahkan pemain terbaik Asia. Ia pernah bertemu dengan pemain-pemain Asia dari klub Jepang dan Korea. Hector, tipe pemain yang suka mengoper. Lihat saja pertandingan pertamanya ia tampil habis-habisan dengan 1 gol dan beberapa umpan kunci. Endrick Santos suka mendribble dan bermain di Liga Vietnam. Ia pasti tahu gaya bermain pemain-pemain Vietnam yang pernah ia temui. John Irazabal baru-baru ini memenangkan piala bersama klubnya. Sudah pasti ia tampil bagus di klub. Palmero, baru pertandingan pertama melawan Cape Verde seri 1-1, ia rajin sekali naik turun. Pemain Vietnam pasti akan kelabakan menghadapinya. Facundo, bek dengan tinggi 189 cm yang bermain di Liga Spanyol, ia pernah berhadapan dengan pemain Atletico Madrid. Dion Coles, ini juga selalu perform di klub Thailand, Buriram, punya pengalaman Eropa dan sekarang di Jepang. Kiper Shihan Hazmi, kiper terbaik di Liga dan CDT. Bagaimana Vietnam mengkajinya? Pasti mereka akan bermain habis-habisan, tapi saya optimis Malaysia akan memenangkan pertandingan ini karena pemain-pemainnya berkualitas dan berpengalaman di berbagai liga. Saya yakin kali ini Malaysia pasti menang, hanya saja tidak tahu berapa gol, tapi pasti menang. Rasanya tim Harimau Malaya kali ini luar biasa, sangat mantap. Kita harus mendukung tim negara kita, apapun yang terjadi, Malaysia pasti bisa kali ini. Insya Allah, kita merancang, Allah lebih baik perancangannya. Terlihat indah, tapi ada kekurangan kelemahannya. Bisakah kecepatan di lini tengah kita mengimbangi Vietnam? Gelandang itu kuncinya, sebatas Wilkin, Endrick, mereka lambat. Noah lain, itu hanya makanan empuk bagi Vietnam. Dulu Kim Pan-gon menerapkan ultra pressing pun Harimau Malaya dengan santai bisa mengatasinya. Jangan terlalu bergairah dengan nama-nama pemain asing, lupa bagaimana kecepatan dan fisik pemain Vietnam. Mereka juga punya pemain yang bermain di Liga Eropa, kalau tidak salah. Shamer, Irfan Fazail, mereka juga lambat, tidak akan bisa mengejar Vietnam. Rata-rata pemain Malaysia lambat, itu kenyataannya. Lihat saja saat melawan Tiongkok dan India, mereka lebih cepat. Shihan itu merasa terlalu tampan saja, tidak punya kekuatan apa-apa. Syih Izhan lebih serius, Shihan banyak bermain-main. Ketika one-on-one, banyak menyerah, pasrah, tidak ada usaha untuk blok selanjutnya, menghalangi, hanya terpaku saja. Seperti bintang besar sekali. Pasukan terlihat sudah mantap, tapi akan lebih mantap setelah ini. Harap Harimau Malaya mendapatkan keputusan positif saat bertemu Vietnam. Kita bukan mengenang sejarah, tapi mencipta sejarah. Harap semua penggemar bersatu demi Malaysia. Tidak perlu berterima kasih terlalu banyak. Ada rencana B ini setelah pemain-pemain keturunan ini mendapatkan kewarganegaraan. Kalau bisa, pemain-pemain yang bermain di luar negeri ini tidak usah diganggu. Biarkan mereka bermain di klub luar negeri. Ketika sudah bermain di Liga Sirkus ini, mereka akan sama saja levelnya dengan pemain asli nanti. Hati-hati ya, ada makna di balik itu. Kita tinggal tunggu pertandingannya saja ini. Harap jangan indah kabar dari rupa. Hidup Harimau Malaya. Skuad kali ini, saya tidak ingin terlalu berharap pada pemain keturunan yang baru bermain bagus. Karena dulu saat melawan di Dubai, kita menunggu debut pertama Liridon dan De Paula. Akhirnya mereka bermain buruk. Apapun itu, kita tunggu saja pertandingan tanggal 10 Juni ini. Ini bukan seperti tim Malaysia, tidak ada identitas bangsa sama sekali. Semua muka bule, anak-anak lokal berbakat dipinggirkan demi sepak bola. Kita mau pastikan kita lolos dulu ke Piala Asia 2027. Setelah itu ada lebih dari 1 tahun untuk mengasah pemain-pemain lokal agar meningkatkan prestasi. Lihat bagaimana semangatnya pemain muda Indonesia yang baik, kita ambil pelajaran. Targetnya tidak pakai pemain impor. Indonesia memakai pemain keturunan naturalisasi. Targetnya masuk Piala Dunia. Sekarang sudah babak keempat saja.
Aku tidak heran Indonesia sakit hati. Aku heran kalau orang Malaysia sendiri yang sakit hati. Itu yang orang bilang mentalitas. Kalau pemain lokal dihajar habis-habisan, kena cacian dan makian, ini ketika menggunakan pemain naturalisasi pun masih saja negatif, mengkritik sana-sini. Setelah itu berharap bisa masuk level Asia pakai pemain lokal. Apakah sudah tidak ada lagi anak lokal? Tidak salah ada pemain impor, 50% lokal, 50% impor lah, pikirkanlah bersama. Rugi saja anak-anak lokal berlatih sungguh-sungguh tapi tidak mendapat kesempatan mewakili Malaysia. Lebih baik panggil Liga Inggris saja, main untuk tim Malaysia. Saya sudah tidak minat sama sekali dengan pemain sepak bola lokal Malaysia saat ini. Semuanya berwajah bule yang dikloning untuk sepak bola Malaysia. Ini merusak upaya untuk melahirkan identitas asli anak Malaysia 100%. Kalau kalah juga nanti dengan tim Vietnam yang 90% pemain asli Vietnam, tidak tahu mau bilang apa lagi untuk sepak bola Malaysia. TMJ harus serius demi melahirkan anak-anak asli lokal mulai dari usia 10 tahun lagi untuk melahirkan bintang seperti almarhum Mohtar Dahari dulu. Paling tidak seperti Aiman dan Faisal Halim. Biarlah berinvestasi puluhan juta ringgit untuk melahirkan anak asli Malaysia daripada mengeluarkan puluhan juta ringgit untuk mengambil banyak orang bule yang dikloning. Aku langsung tidak berminat untuk mendukung tim nasional sekarang. Dulu menyenangkan, kalah pun setidaknya anak pribumi orang Melayu. Mereka berusaha gigih dari tim pelapis untuk mewakili negara. Sekarang memang tidaklah. Anak-anak lokal yang bercita-cita ingin menjadi pemain bola lebih baik lanjut belajar jadi dokter, pengacara, atau guru yang lebih terjamin. Sudah terbayang muka-muka yang akan kalah 1-3 saat melawan Vietnam nanti, hanya menghabiskan beras saja. Pemain lokal sudah bisa beralih main futsal saja, sepak bola tidak layak untuk kalian.